Nah, sekarang kami dari kelompok 1 akan memberitahu kalian gimana cara menghafal tabel periodik dengan mudah dan cepat. Pertama-tama perlu tahu apa itu tabel periodik. Nah, tabel periodik itu tabel unsur-unsur kimia yang diurutkan berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Baris pada tabel disebut periode, dan kolom disebut golongan. Secara umum, satu periode atau baris semakin kiri semakin bersifat logam, dan semakin kanan semakin bersifat non-logam. Untuk golongan pertama yaitu golongan 1A atau golongan alkali, kami menghafalkan dengan jembatan yaitu halina, kawin robi, cemas, frustasi. Nah, H-nya ini diambil dari hidrogen. Lalu Li diambil dari litium, Na dari natrium, dan kawan inisial K-nya diambil dari kalium. Lalu robi yang diambil dari rubidium, Rb. Lalu cemas dari cesium yaitu Cs, dan frustrasi dari Fr yaitu francium. Yang sekarang adalah jembatan keledai untuk golongan 2A. Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. BE pada kata beli untuk berilium, M dan G. Pada mangga untuk magnesium, C pada kata cari untuk kalsium, S dan R. Pada kata sirsak untuk strontium, Ba pada kata bawa untuk barium, dan Ra pada kata rambutan untuk radium. Nah, selanjutnya ini adalah jembatan keledai untuk golongan 3A. Bang Ali nggak ingin telepon. B pada kata bang untuk boron. Al pada kata Ali untuk aluminium. Ga pada kata ga untuk gallium. In pada kata ingin untuk indium, dan Tl pada kata telepon untuk talium. Oke, jadi sekarang saya akan memberikan singkatan buat golongan 4A. Singkatan untuk golongan 4A ini adalah Charlie segemuk senang sepak bola, yang dimana C dalam kata Charlie itu mewakilkan C pada karbon, dan C mewakilkan Si pada silikon, dan juga gemuk dengan Ge-nya mewakilkan germanium, dan juga senang dengan Sn yang mewakilkan timah, dan sepak bola dengan P-nya dan B-nya yang mewakilkan Pb dalam timbal. Nah, sekarang golongan 5A. Singkatan untuk golongan 5A ini adalah naik perahu asiknya sambil bernyanyi, yang dimana N pada kata naik itu mewakilkan nitrogen, dan P pada kata perahu mewakilkan fosforius, dan juga AS pada asiknya mewakilkan arsenik, dan SB pada sambil mewakilkan antimon, dan juga kata terakhir yaitu bernyanyi dengan BI-nya yang mewakilkan bismut. Ya, selanjutnya adalah golongan 6A dalam tabel periodik. Dalam golongan ini terdapat oksigen, sulfur atau belerang, selenium, tellurium, dan polonium. Dari sini kita akan membuat jembatan keledai dengan kata Om saya sedang telepon polisi. O untuk oksigen, S untuk sulfur atau belerang, Se untuk selenium, Te untuk tellurium, dan Pu untuk polonium. Selanjutnya ada dari golongan 7A atau yang biasa dikenal dengan golongan halogen. Dalam golongan ini terdapat fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Dari golongan ini kita akan membuat singkatan dengan kata-kata Fans Club Barcelona ingin atraksi. F untuk fluorin, Cl untuk klorin, Br untuk bromin, I untuk iodin, dan At untuk astatin. Akan menjelaskan golongan 8 atau yaitu golongannya gas mulia. Nah, ada pepatah kayak heboh negara Arab karena serangan radon. Nah, heboh diambil He itu melambangkan helium. Lalu ada negara diambil Ne itu melambangkan neon. Lalu ada Arab itu Ar melambangkan argon. Berikutnya itu ada karena diambil Kr-nya melambangkan kripton. Nah, terus serangan menggunakan Xe itu melambangkan xenon. Terakhir radon diambil Rn itu melambangkan radon sendiri. Berikutnya apa sih manfaat dari mempelajari atau menghafal tabel periodik tersebut? Nah, basically tabel periodik itu kan berisi unsur-unsur yang
sudah digolongkan sesuai dengan karakteristik unsur-unsur tersebut gitu ya. Nah, jadi manfaatnya apa? Pertama, kalau kita menghafal tabel periodik itu yang pasti itu menambah pengetahuan, karena tabel periodik itu kan termasuk pelajaran kimia. Jadi ya menambah pengetahuan kita dalam khususnya pelajaran kimia gitu. Terus berikutnya, tabel periodik itu banyak banget digunakan di zaman-zaman kita SMP sama zaman-zaman kita SMA. Jadi obviously kalau kita menghafal tabel periodik itu akan jauh lebih gampang buat kita untuk tahu unsur-unsur itu apa. Jadi nanti waktu dipakai waktu ujian baru baca singkatannya KR, oh kripton, kita lebih ngerti dibanding kita harus aduh KR ada di tabel mana ya, urutan keberapa ya, ini berapa ya. Nah, terus tabel periodik itu juga digunakan untuk beberapa pekerjaan. Contohnya nih, kalau kita bekerja sebagai peneliti yang meneliti unsur-unsur, meneliti bioteknologi, apalagi yang berhubungan sama teknik kimia, begitu-gitu, unsur itu kepake. Nah, jadi itu obviously mempermudah kita dong. Masa kita kerja, tapi kita kerja di bidang kimia nih, terus kayak misalnya tabel periodik itu kan unsur penting ya, masa kita kerja di bidang kimia tapi kita nggak tahu gitu loh apa isinya tabel periodik. Jadi obviously dengan menghafal tabel periodik itu akan mempermudah kita nanti di dunia kerja. Jadi orang tanya, ini unsur apa ya? Oh, gue tahu itu radon gitu loh. Yang pasti itu membantu kita di dunia, baik nanti SMP, SMA, ataupun kuliah, kalau yang kuliahnya di jurusan yang berhubungan sama kimia. Nah, Gimana? Sekarang udah gampang kan cara menghafal tabel periodik? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.